Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga sahabat-sahabat semuanya yang sedang sehat, yang sedang sakit, sama-sama oleh Allah diberkahi, dimudahkan segala urusannya, dan diluluskan dalam segala ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai di video ini, mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Dengan solawat kita akan dibahagiakan, dengan solawat kita akan disembuhkan, dengan solawat kita akan diakui oleh baginda yang mulia, akan diangkat derajatnya, akan diberikan pahala yang berlipat ganda, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketenangan, ketentraman hadir dalam jiwa kita dalam kondisi apapun. Jangan lupa makan dulu ya, yang belum makan 2 jam 10 suap. Jangan lupa minum teh manis atau air gula 2 jam 1 gelas, dan jangan lupa air putih ya, air putih 1 jam 1 gelas kecil. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfada ya jiratal alami, ya wailal judi wa karami, ya wailal judi wa karami, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfada ya jiratal alami, ya wailal judi wal karami, ya wailal judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lanjutkan sholawat hari Jumat ini minimal 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dalam hati 1000 kali. Bagusnya 2000, mau 3000, sambil ngapain aja, sambil nyopir, sambil masak, sambil tiduran, sambil duduk, sambil di motor, terus hati kita bersolawat untuk meraih pertolongan Allah, meraih ketenangan batin jiwa kita. Sahabat-sahabat, jangan sampai lupakan bahwa dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari yang namanya ada razia kayaknya, sahabat. Tidak terlepas dari yang namanya ujian dalam hidup kita, ujian sehat, ujian sakit, itu sama-sama kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak baik kepada kita, tidak peduli kepada kita, pasti kita akan diberikan kesenangan yang melalaikan. Kesehatan kadang-kadang melalaikan kita. Sakit kadang-kadang membuat kita semakin baik, semakin soleh, semakin taat kepada Allah. Sehat kadang-kadang membuat kita semakin durjana kepada orang tua, pada keluarga.
begitu kita dikasih sakit oleh Allah, kita semakin merasakan betapa berharganya orang tua, betapa berharganya anak, istri, suami kita. Maka dari itu, dengan sehat kita membuat kita semakin jauh dari Allah, maka itu adalah bencana bagi kita. Tapi kalau sakit kita membuat kita semakin tahu tentang hakikat diri kita, semakin kenal kepada Allah, semakin baik sama orang tua, semakin rajin bersedekah, semakin bagus doanya, semakin rajin sholatnya, sujudnya. Itu adalah jauh lebih baik dibandingkan sehat tetapi semakin dimurkai oleh Allah. Tentu kita bukan meminta untuk sakit, kita tetap minta untuk sehat, dan sehatnya sehat yang baik, sehat walafiat, dimana dengan kesehatan itu kita semakin bersyukur, semakin berbuat baik, semakin sayang sama orang tua, semakin perhatian kepada suami, pada istri, pada anak, semakin takut berbuat maksiat. Itulah sehat walafiat. Karena banyak orang yang sehat tapi berat untuk beribadah, banyak orang yang sehat tapi gemar melakukan maksiat, banyak orang dikasih sehat tapi kurang ajar kepada orang tua dan tidak mempedulikan keluarganya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenangkan hati kita, tenteramkan batin kita dengan mengingat Allah, mengingat bahwa kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali dari pertolongan Allah yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Mulia. Maka tugas kita sahabat-sahabat adalah terus memperbaiki akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua. Insya Allah kita akan semakin tenang, karena ketenangan dan kebahagiaan itu bukan milik orang yang kaya saja, bukan milik orang yang kaya, yang jabatannya tinggi, suaminya ganteng, istrinya cantik, rumahnya megah, mobilnya mewah. Bukan. Kebahagiaan dan ketenangan hanya milik orang yang sadar sesadar-sadarnya bahwa kita diciptakan Allah, diurus Allah, disaksikan Allah, didengar Allah, disayang Allah, dan dirawat oleh Allah. Maka kita akan menjadi lebih tenang hidup kita, dan semakin percaya dan semakin yakin bahwa setiap kejadian itu adalah Allah yang membuatnya, dan dengan kasih sayang Allah. Walaupun terasa pedih dan pahit, itu adalah kasih sayang Allah. Seperti seorang ibu ketika anaknya sakit, diberikan obat, diberikan jamu, pahit, pedih, nangis, tapi karena sayang ibu kepada anak-anaknya. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih sayang dan cintanya kepada hambanya melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah putus asa sedikit pun. Semangat terus, niat ibadah terus, ikhtiar di jalan Allah. Jangan pernah berobat, berikhtiar ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang justru bukan sehat tapi ditambah-tambah penyakitnya oleh Allah ketika kita melakukan ikhtiar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita datang, kata Rasul, datang kepada ahli-ahli perdukunan, ya, apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun topengnya, tapi kalau perdukunan, maka sia-sia sholat kita,
doa ingin sehat tapi datangnya kepada perdukunan, maka janji Rasulullah tidak akan diterima sholat dan doanya, amal ibadahnya 40 hari 40 malam. Jadi nggak ada gunanya kita berdoa, kata Rasulullah SAW. Maka bertobatlah sekarang, ikhtiarlah di jalan yang benar, yang menurut syariat Islam, yang ilmiah, ke dokter, kemanapun yang ilmiah, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, agar supaya ikhtiar kita jadi pahala. Jangan sampai kita sakit, ikhtiarnya jadi dosa, sembuh tidak, uang habis. Bagaimana coba? Jangan, kita lakukan yang disukai oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum sehat, belum disembuhkan sama Allah, tapi kalau niat dan caranya sesuai dengan aturan Allah, maka sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa makan. Ini yang psikosomatis, yang sedang memperbaiki zat asam lambung yang berkaitan dengan psikosomatis, jangan lupakan 2 jam 10 suap makan nasi, 2 jam minum air gula atau teh manis 1 gelas, setiap 1 jam 1 gelas air putih, dan makanan minumannya hindari yang mengandung gas, toge, kol, jangan, pete, jengkol, mie, kopi, nikotin, hindari. Kemudian hindari juga jahe, hindari juga temulawak, hindari itu semuanya. Nah, ini yang masalah di lambung karena psikosomatis. Saya bicara tentang itu, saya nggak bicara tentang masalah lambung yang tidak berkaitan dengan psikosomatis. Ya, ini bicara tentang masalah di lambung, masalah di berdebar-debar, keringat dingin, lemes karena psikosomatis. Maka dari itu sahabat-sahabat, pahami apa yang saya sampaikan di video-video yang lalu, pahami, lakukan, udah insya Allah disembuhkan sama Allah. Dan jangan lupa sholawat 1000 kali, dan kalau bisa bangun malam baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah tanpa terapi, tanpa obat, sembuh sahabat. Yang penting makan nasinya, air putihnya, teh manisnya, jalan kaki pagi sama sore, dan sholawat serta bangun malam, mohon sama Allah. Insya Allah sahabat disembuhkan sama Allah. Jiwanya yang sembuh, jiwanya yang sembuh, raganya sembuh. Jadi psikosomatis ini jiwanya yang tidak sembuh, tidak sehat. Maka harus sehat jiwa kita, sehat jiwa, sehat raga. Insya Allah sahabat-sahabat, semangat hari ini, hari Jumat. Yakin mau Jumatan aja, masa bodoh, nggak bakal terjadi apa-apa. Mau pingsanlah gitu kan. Yang penting makan dulu, minum air manis dulu, air putih dulu, baru berangkat Jumatan. Jangan sampai yakin doang Jumatan, kata Kang Asep nggak apa-apa. Nggak boleh, tetap makan dulu, teh manis, air putih, berangkat. Mau takut apapun silahkan gitu kan. Nggak bakal terjadi sahabat, nggak bakal terjadi. Takut pingsan, nggak bakal pingsan. Yang penting ikutin dulu cara-cara saya ini ya. Boleh juga Jumatan bawa air teh manis, boleh bawa, kan sedang perlu pengobatan kita, nggak apa-apa. Begitu lemes, keringat dingin, air hangat, minum teh manis hangat. Nggak bakal pingsan, nggak bakal ya, nggak bakal. Takut pingsan iya, tapi nggak bakal pingsan selama apa yang saya sampaikan ikutin dengan izin Allah. Sambil selawat, tenangkan, jangan ditegang, aduh gimana ini, itu jangan. Tenang aja, biarin, terserah Allah, terserahlah gimana Allah aja, sok mau pingsan lo pingsan aja, terserah gitu. Malah enak, nyaman. Orang yang paling enak, nyaman, dan tenang itu orang yang paling berserah dirinya full kepada Allah, tapi ikhtiarnya juga full. Insya Allah sahabatnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.